Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat anak-anakku, kalian sudah menjadi warga SMP Negeri 25 Surabaya. Oleh karena itu, anak-anak, supaya kalian nanti selesai dari SMP 25 Surabaya ini seperti kalian pada masuk SMP 25 Surabaya, marilah anak-anakku mengikuti semua proses yang ada SMP Negeri 25 Surabaya. Saya Bu Yuneni Rofiko ingin menghantarkan kalian pada pendidikan karakter. Anak-anak, tentunya kalian bertanya-tanya, apa sih itu yang namanya pendidikan karakter itu? Nah, pendidikan karakter itu adalah penguatan pendidikan moral atau pendidikan karakter dalam konteks sekarang yang relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis tersebut antara lain berupa peningkatan pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan untuk anak-anak remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan yang menyontek. Nah, selama ini anak-anak kurang lebih dari 2 tahun kalian belajar di rumah. Nah, bagaimana belajar kalian di rumah? Nah, tentunya ayo mari kita benahi. Mari kita perbaiki mulai dari sekarang supaya nanti pada saat kalian keluar dari SMP Negeri 25 Surabaya kalian sudah menjadi anak yang tangguh, anak yang fight untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Anak-anak, apa itu definisinya pendidikan karakter? Nah, tentunya untuk pendidikan karakter itu adalah sebagai cara berpikir, berperilaku, menjadi ciri khas kita, individu hidup dan bekerja sama, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Nah, itu yang namanya definisi dari pendidikan karakter. Anak-anak, pendidikan karakter itu ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Religius. Apa sih itu religius? Religius itu adalah keagamaan. Kita, masyarakat yang berreligius itu tentunya kita mengamalkan ajaran-ajaran agama yang kita yakini. Yang kedua yaitu jujur. Kita jujur. Apa itu jujur? Jujur, kita belajar di rumah itu juga harus jujur, belajar beneran, ya. Jujur itu tidak membohongi diri sendiri, ya. Yang tahu jujur dan tidak jujur itu adalah siapa? Kita sendiri, ya. Kamu bilang aku sudah belajar, ternyata tidak. Nah, yang tahu siapa anak-anak? Diri sendiri. Yang ketiga, toleransi. Kita harus mempunyai rasa kepada teman kita. Itu yang namanya toleransi. Yang keempat, disiplin. Ya, jadi kalau orang itu sudah disiplin, ya, ada pengawasan, tidak ada pengawasan, itu disiplin. Nanti di akhirnya nanti kalian akan menjadi orang yang berhasil. Yang kelima adalah bekerja keras. Kerja keras. Kerja kerasnya bagaimana kalau seorang pendidik? Seorang pendidik kerja kerasnya adalah belajar dan mengaplikasikan belajar itu di dalam suatu keterampilan. Yang keenam adalah kreatif. Kreatif apa sekarang kreatif? Ya. Oh, kreatif. Sekarang aku belajar di rumah, aku harus kreatif. Apa yang harus kita kreatif? Bagaimana cara belajar bisa ilmu itu bisa kita cerna? Mungkin bisa bertanya kepada orang tua, bertanya kepada teman, bertanya kepada guru, dan mengaplikasikan ilmu kita membuat sesuatu yang bermakna. Kemudian selanjutnya adalah mandiri. Mandiri, ya. Apa itu mandiri, anak-anak?
Mandiri itu bisa melaksanakan sendiri. Ya. Apakah bisa minta tolong kepada orang lain? Boleh minta tolong. Kalau tidak mengerti, kamu bisa misalkan pelajaran matematika tidak mengerti, tetapi kamu bisa tanya kepada Bapak Ibu guru. Bapak, Ibu minta tolong, mohon diberikan penjelasan tentang seperti ini. Nah, itu namanya mandiri. Ya. Kemudian demokratis. Ya, anak-anak harus menganut asas namanya demokratis. Ya. Tidak semaunya sendiri. Selanjutnya adalah rasa ingin tahu. Apa itu rasa ingin tahu? Rasa ingin tahu itu adalah ingin mengetahui ilmu yang kamu pelajari lebih banyak. Nah, jangan tidak mau tahu, harus rasa ingin tahu. Selanjutnya adalah semangat untuk kebangsaan. Ya. Setelah semuanya itu kamu harus punya berpikir semangat kebangsaan yang harus kamu pupuk di hati kamu. Kemudian cinta tanah air. Ya. Kemudian menghargai prestasi. Menghargai prestasi seperti apa? Anak-anak, kamu belajar terus-menerus walaupun itu di rumah. Kalau kamu mendapatkan sekolah yang bagus seperti SMP 25, itu adalah suatu prestasi kamu. Jadi kamu harus hargai. Dan ini kamu perlu tingkatkan supaya kamu keluar dari SMP 25 nanti kamu mendapatkan yang lebih. Kemudian bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca. Ya, gemar membaca sekarang ditingkatkan dengan semuanya untuk literasi. Ya, peduli lingkungan, walaupun di rumah peduli kepada lingkungan. Peduli sosial, jika ada temannya yang membutuhkan pertolongan kalian peduli sosial. Tanggung jawab, jadi mulai dari poin 1 sampai dengan poin 17 tadi yang berakhir dengan punya rasa tanggung jawab. Nah, itu anak-anak bagaimana cara memahami pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter itu adalah melibatkan aspek pengetahuan, jadi kamu harus berpikir tentang belajar tadi. Kemudian juga mengikutkan perasaan, ya, pengetahuan baik, pengetahuan yang tidak baik, dan kemudian diactionkan pada yang namanya tindakan. Ya. Ketiga aspek ini harus jadi satu, itu yang namanya pendidikan karakter. Mengapa anak-anak pendidikan karakter itu harus diterapkan? Nah, tentunya kamu bertanya, kenapa sih pendidikan karakter ini harus diterapkan? Ya, dengan pendidikan karakter diterapkan secara sistematis, berkelanjutan, anak itu akan menjadi cerdas. Nah, dibiasakan. Nah, Buyut kasih contoh, misalkan anak-anak dulu waktu mulai sholat, orang tua kalian kan membiasakan, religius ini ya, membiasakan, ayo sholat, kerjakan. Mungkin kalian pertama kali melaksanakannya dengan terpaksa, aduh kok begini sih, disuruh-suruh sih, dan lain sebagainya ya. Akhirnya walaupun terpaksa tapi dilakukan terus-menerus. Nah, kemudian kalau sudah dilakukan akan menjadi yang namanya kebiasaan. Nanti kalau sudah terus dilaksanakan, ya, anak-anak akan menjadi biasa dan akan menjadi suatu keberhasilan. Kemudian anak-anak di dalam itu kita rangkum terdapat 9 pilar karakter. Apa sih 9 pilar karakter itu? Yang pertama adalah cinta kepada Tuhan dengan segenap ciptaannya. Ya, kita tidak bisa lepas dari itu semua. Yang kedua adalah kemandirian dan bertanggung jawab. Mandiri tetapi yang bertanggung jawab.
Yang ketiga adalah jujur, amanah, diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong, dan gotong royong, bekerja sama. Yang keenam, percaya diri dan pekerja keras. Ketujuh, menjadi kepemimpinan dan keadilan. Kedelapan, baik dan rendah hati. Kesembilan, karakter, toleransi, damai, dan santun. Nah, jadi dari 18 yang tadi Buyun sampaikan di atas tadi menjadi 9, dirangkum menjadi 9 pilar karakter. Nah, pilar karakter itu harus dilakukan secara holistik atau secara menyeluruh. Ke-9 karakter itu tadi. Kemudian diajarkan secara sistematis dengan model pendidikan yang ada di SMP Negeri 25 Surabaya nanti diaplikasikan, kemudian anak-anak itu menjadi suatu yang membudaya di kamu, ya, dan kamu nantinya akan menjadi anak yang luar biasa hebat dan sukses jika melakukan semua itu tanpa dilihat, tanpa dipantau. Kalian sudah bisa melaksanakan itu semua, jadi kalian akan menjadi anak yang hebat. Nah, harapan pendidikan karakter ini apa, anak-anak? Harapannya yaitu meningkatkan motivasi untuk kalian semua untuk meraih yang namanya prestasi, baik di akademik maupun di non-akademik. Prestasi itu kan ada dua, anak-anak, ya, prestasi akademik juga prestasi di non-akademik. Apalagi kalau kalian akan bisa menguasai dua-duanya jika sudah melaksanakan 18 tadi, ya, dan melaksanakan 9 pilar karakter, tentunya akan menuai, akan menghasilkan prestasi akademik dan prestasi non-akademik yang cemerlang. Faktor-faktor keberhasilan apa, anak-anak? Ya, faktor keberhasilan dari pendidikan karakter itu terletak bukan pada kecerdasan otak, anak-anak. Ya, anak pandai, tapi karakternya nggak bisa, karakternya tidak pernah dibangun. Ya, akan terjadi egois, emosional. Nah, jadi tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya. Oleh karena itu, anak-anak, kalau kamu ingin berhasil, prosesnya ikuti dengan baik, ya. Kemudian karakternya dibangun dengan baik. Nah, kemudian rasa percaya dirinya, kemampuannya, bekerja samanya, bergaul santun terhadap teman, hormat kepada orang tua dan guru, punya rasa empati, punya konsentrasi, ya, pandai berkomunikasi, itu nanti kamu akan keluar menjadi pemenangnya. Itu, anak-anak, yang Ibu perlu sampaikan. Nanti kita akan berjumpa lagi pada materi pembelajaran berikutnya. Sekian dulu dari Buyun Neni. Buyun akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.